tepat untuk ngomongin film action thriller nih yang udah lama juga aku jarang nonton film action ya. Iya. Ini baru tayang di Catch Play seperti biasa. Judulnya adalah Cop Shop. Single rental aja cuma 22.000 sih kalau nggak salah harganya. Murah lah ya. Dan jangan lupa di Catch Play bulan ini ada 2 film superhero yang mungkin kalian nanti-nanti. Apa cuy? Ada Spider-Man No Way Home, mantap kan, tanggal 13 April. Terus ada The Batman, tanggal 19 April. Gokil, itu baru aja kemarin ya, yang di bioskop dan sekarang bisa nonton di Catch Play semuanya ya. Tapi sekarang waktunya kita ngomongin Cop Shop nih, yang suka action thriller minimalis gitu ya, kayaknya bakal suka sih nonton ini ya. Maksudnya actionnya tuh nggak banyak gitu ya, tapi sekalinya ada tuh seru gitu. Terus banyak dialog, terus ada lucu-lucunya juga ada gitu dikit ya kan ya. Jadi kayak ada semua elemen film-film Tarantino tuh adalah di sini, tapi versi yang sangat minimalis lagi gitu ya. Dan ini kan filmnya disutradarai sama Joe Carnahan ya. Dia emang seringnya bikin film-film model gini sih gitu. Dulu aku pernah nonton film dia tahun 2006, drama banget, Smoking Aces. Itu rame sih, seru banget. Coba dah cari kalau ada yang pernah nonton itu. Seorang penipu ya kalau bisa dibilang ya. Pokoknya dia ini lagi dicari gitu ya, si Teddy ini ya. Dia lagi diburu gitu sama banyak orang gitu. Dan dia memutuskan untuk bersembunyi di kantor polisi. Genius memang. Tapi yang dia nggak tahu adalah orang yang ngeburu dia ngikutin dia sampai kantor polisi gitu ya. Ikut-ikutan masuk juga. Iya, ikut-ikutan masuk penjara juga gitu demi untuk membungkam si Teddy ini gitu. Orang itu adalah si Gerard Butler ini ya. Ya, sebagai Vidic. Tapi masalahnya kantor polisi ini juga kan banyak polisi nih, beberapa gitu ya. Salah satunya ada si Valerie yang... Ya, benar. Ini polisi baru ceritanya. Iya. Yang lagi semangat-semangatnya bekerja. Dan dia punya pistol koboi anjir. Pokoknya keren lah ya. Dia kan di sini dibilangnya si penembak jitu. Iya, benar. Walaupun settingnya cuma di satu tempat ya, mostly di satu tempat, tapi nggak ngebosenin gitu. Tetap seru, tetap menegangkan, bahkan ngeri-ngerinya juga ada. Selain lucu ya, dapet gitu deg-degannya gitu, deg-degannya ada. Apalagi pas nanti ada satu orang lagi datang, benar-benar si pembunuh bayaran lain gitu kan, itu ngeri sih. Soalnya ada adegan-adegan juga kan yang brutal lumayan lah, nggak parah banget, cuman adalah 3 utama, si Valerian, Teddy, sama si Vidic. Itu tuh seru aja ngeliatnya. Kalau misalnya si Teddy kan kita taunya dari awal emang dia kan. Aku pikir dia akan menjadi yang senternya, karena dari awal ya diceritanya dia ternyata enggak juga gitu. Terus Vidic yang belak-belakan, jujur, dan ya udah gue cuma mau kerja. Gitu doang nggak sih? Jadi bodo amat sebenarnya sama semuanya. Gue cuma mau dapet duit gitu doang. Terus yang tadi Valerie sebagai polisi yang sangat berdedikasi gitu. Dia pokoknya terjebak lah ya di situasi yang sebenarnya tidak menguntungkan gitu ya. Iya, dari awal mulai dia. Kenapa tadi aku bilang agak-agak mirip Tarantino, juga plotnya di sini ada beberapa yang kayak maju mundur gitu ya, walaupun dikit gitu ya. Dan itu kan kayak ngisi ceritanya gitu ya. Kenapa gue gini, kenapa dia gitu kan. Terus ya itu humor-humor yang kayak keluar dari momen-momen yang gak terduga gitu ya kan. Banyak dialog-dialognya sebenarnya kocak sih sebenarnya. Cuman pas aja gitu. Iya, cuman gak maksa. Apalagi kan tampilannya si Teddy kan kayak ya gitulah. Kamu lihat sendiri aja kan rambutnya yang iya, dia tuh kayak perlente gitu, cuman gimana ya? Lu kayak Tom Cruise di film Last Samurai yang jarang orang nonton anjir kan. Terus aku mikir, aku nonton sih dulu Last Samurai gitu ya. Kenapa dia bisa bilang film itu jarang ada yang ditonton gitu ya. Dan mungkin kehadirannya tadi karakter lain gitu di menuju klimaks juga jadi bikin makin gila sih gitu ya filmnya. Si Anthony Lamb ini gitu ya, pembunuh bayaran yang lain gitu kan. Jadi kayak oh ternyata bukan si Vidic doang yang ngejar gitu ya. Dan ternyata si Anthony Lamb juga ngomong kalau bukan cuma mereka berdua doang juga yang ngejar. Walaupun kalau ngomongin adegan sih ada adegan yang konyol juga sih sebenarnya. Kayak emang sih di sini kan diceritakan polisinya ada beberapa kan, nggak banyak tapi ada lah. Dan itu konyol-konyol semua nggak sih? Dan yang paling konyol dan kasihan sebenarnya paling di depan tuh yang jadi front office ya. Selama ini kan mereka terpencil, santai, tiba-tiba datang gitu kayak ya udahlah nggak mungkin ada apa-apa gitu. Jadi sebenarnya itu momen-momen lucu sih ya sebenarnya, lucu tapi tragis gitu. Iya, itu sedih sih. Karena kan ya gitu orang-orang yang santai. Iya, jadi ngebawanya santai bercanda. Kalau soal pacing sih kataku udah pas aja sih, iya kan, benar nggak sih? Jadi kayak nggak ngerasa ini kelamaan nih gitu di awal gitu ya, di tengah gimana gitu, di akhir kata aku pas nonton ya udah aja gitu.
Iya, ini kan cuma kejadian semalam yang pertama si Anthony Lam datang, karena itu kan kejutannya mulai dari situ nggak sih? Dari tadi nggak terlalu heboh, dia datang langsung heboh gitu, itu satu. Bikin perang di dalam kantor polisi itu gimana caranya ya? Iya, udah gitu dia tuh kayak pas udah beres itu duduk aja, yang dibilang psikopat kan dia gitu. Terus datang lah tukang ambulans 2. Disikat lagi, terus temennya datang lagi gitu. Jadi disitulah awal mula aku kaget. Terus sama aku juga suka pas ini sih kepintaran Valerie yang di sini gitu. Aku suka dedikasinya dia terhadap pekerjaannya, terus kayak gak gampang percaya gitu loh. Iya, aku susah suka banget pinter sih. Dia. Karena sebenarnya di sini semua jahat ya. Ya kecuali polisi kali ya. Tapi ya polisinya juga ada yang jahat gitu kan. Jadi kayak ya untung Valerie yang ini yang kayak karakter paling hitam putih banget lah dia kayaknya ya di sini ya. Iya. Bahkan sampai ending kan hitam putih banget. Balik lagi. Emang si Valerie yang jadi karakter utama banget gitu kan, si Alexis Lauder ya kalau nggak salah namanya gitu. Jadi Gerard Butler kayak cuman sedikit doang gitu. Aku sih justru karena berharap ada Gerard Butler gitu ya. Jadi bakal dia lebih ini, tapi ternyata enggak juga gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Iya, tapi nggak apa-apa sih. Dia cuma sedikit-sedikit juga. Soalnya di penjara juga oke sih dia gitu ya. Maksudnya kehadiran dia yang pas di penjara juga kayak yang ada orang ngecengin dia gitu, yang mabok gitu. Gokil ya. Itu brutal juga gitu kan. Pokoknya terakhir ujung-ujungnya permainan psikologis lah. Lu lebih percaya siapa gitu, yang jahat di sana apa yang jahat kayak gua gitu ya. Iya, bebasin penipu doang atau pembunuh bayaran. Pasti kan kita, aduh pembunuh bayaran ngeri banget gitu ya. Udah penipu aja dibebasin tapi ya ditipu. Sama mungkin yang terakhir lah pas si Anthony Lam melawan si Vidic. Iya. Nggak kelihatan sih sebenarnya gitu ya, dikit. Cuman pas dia mati naas anjir. Iya, sempat hilang kan si Vidic kemana nih? Sangat bisa dinikmati lah ya buat yang suka action thriller dan banyak kejutan-kejutan yang seru gitu ya. Iya, tapi tetap ringan. Nah, tetap ringan gitu, dan kata aku nggak bertele-tele gitu ya. Dan dia bisa manfaatin setting cuman di situ tapi dengan maksimal sih ya. Iya, kantor polisinya bagus ya? Iya, kantor polisinya juga kan yang slow gitu. Yang kayak jarang kita lihat juga kan di film-film Hollywood gitu ya. Menarik aja gitu ya, terjadi kekisruhan di suatu tempat yang kayaknya damai gitu. Dengan orang-orang yang santuy gitu. Iya, orang yang santuy gitu. Ada di Catch Play, bisa rental aja langsung, atau bisa langganan. Catch Play-nya sebulan murah kok, kayak cuman 40 ribuan. Itu biasa tadi juga dibilang di Catch Play banyak film-film baru nih yang tayang ya. Salah satunya tadi Spider-Man No Way Home tanggal 13 April, sama The Batman tanggal 19 April. Makin mantap lah ya ngabuburit di rumah. Dan kalau kita kasih skor berapa nih untuk Cop Shop? Aku sih suka kayak gini, ringan, menyenangkan, seru. Aku kasih 7,5/10. Iya. Sama lah, aku juga 7,5 ya. Untuk film action minimalisme, aku udah cukup puas sih gitu ya. Dan seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, subscribe, follow Instagram dan Twitter Cinecrip. Dan juga beli kelas Cinecrip, ada linknya di deskripsi ya semua. Dan ya udah, dukung juga Cinecrip di Saweria seperti biasa. Dan tonton konten-konten original Cinecrip ya. Yes. Ya udahlah, kalau gitu kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.